Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang dari kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebenarnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, renungan firman-Mu biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi perisai dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarnya Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku dari firman itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai penyembahan atau pujian penyembahan, karena tema dalam bulan ini adalah penyembahan, ya, hati yang menyembah. Tahukah Bapak Ibu bahwa pujian dan penyembahan adalah sesuatu hal yang sangat disukai oleh Tuhan atau Allah kita. Allah kita senang dipuji dan disembah. Bahkan menurut saya bukan hanya Allah kita, setiap kita manusia senang dengan namanya dipuji dan disembah, ya. Mau nggak mau kita senang kalau orang memberikan pujian pada kita, kita senang sekali gitu loh. Oh, ada yang memuji kita, oh ada yang memberikan pengagungan bagi kita, kita senang. Demikian juga Allah senang untuk setiap anak-anaknya bisa memberikan pujian penyembahan kepada Dia. Tuhan bersemayam di atas pujian dan penyembahan anak-anaknya, Mazmur 22 ayat 4. Nah, kita boleh lihat bahwa pujian penyembahan adalah sesuatu hal yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita. Bahwa Allah sendiri senang untuk diberikan pujian dan diberikan penyembahan. Nah, untuk itulah kita manusia diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu merupakan menjadi kesukaan dari Allah. Tuhan kita hidup, ya kan? Ini menunjukkan bahwa Allah kita memiliki emosi, Allah kita mempunyai perasaan, Allah kita memiliki kesenangan untuk Dia boleh dipuji dan disembah. Nah, hal yang paling utama dalam pujian penyembahan adalah menyenangkan Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya, bahwa hal yang paling utama di dalam pujian dan penyembahan adalah tujuan kita cuma satu, yaitu kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang lain. Dan di balik pujian dan penyembahan ada kuasa. Ya, di balik pujian dan penyembahan itu selain dari hanya menyenangkan hati Tuhan, dan di balik pujian dan penyembahan itu ada kuasa Allah yang dicurahkan. Di balik ada puji-pujian yang kita naikkan, ada kekuatannya. Ya, kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25, Paulus dan Silas. Kita lihat bahwa pada saat Paulus dan Silas memuji dan menyembah Tuhan, maka terjadi mukjizat, yaitu penjara terbuka. Nah, kita lihat bahkan mereka yang tadinya di kerangkeng, tangannya diikat gitu, dilepaskan, bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Nah, untuk itulah kita mau sama-sama belajar, bahwa kita mau lihat sama-sama bahwa pujian penyembahan itu mempunyai kekuatan. Ada kekuatan di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu sadarilah, pada saat Bapak Ibu bernyanyi, pada saat Bapak Ibu memuji Tuhan, itu ada kekuatannya. Apa saja kekuatannya? Yang pertama yaitu untuk membangun iman kita. Filipi 4 ayat 6 di sana dikatakan, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ya kan? Sesungguhnya itu menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ketika kita melakukannya, maka akan membangkitkan iman di dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu melakukan pujian penyembahan, setiap kali Bapak Ibu bernyanyi buat Tuhan, sesungguhnya iman Bapak Ibu dibangun, gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu coba, nanti Bapak Ibu bisa mempraktekannya di dalam rumah Bapak Ibu. Dalam satu hari Bapak Ibu mendengarkan lagu-lagu yang bertemakan sedih, bertema-temakan yang menderita, pasti hati Bapak Ibu menjadi hati yang mengasihani diri sendiri, hati yang galau, hati yang mudah berputus asa. Tetapi coba Bapak Ibu, coba diri Bapak Ibu dalam satu hari mendengarkan pujian penyembahan atau mendengarkan lagu-lagu rohani. Izinkan kuping Bapak Ibu mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan, lagu-lagu rohani. Pasti Bapak Ibu, iman Bapak Ibu akan terbangun dengan sendirinya. Itu kekuatan yang pertama, yaitu membangun iman Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya apa? Membangun pikiran yang positif. Filipi 4 ayat 8, ya kan? Pikirkanlah pikiran-pikiran yang baik, yang sedap didengar dan segala macamnya. Bapak Ibu bisa baca. Ya. Untuk kita memiliki pikiran-pikiran positif, maka pikiran kita pun harus dikuasai oleh kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu hadir pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bapak Ibu mau mengisi pikiran Bapak Ibu dengan hal-hal yang positif?
Sementara Bapak Ibu bernyanyinya tema atau menaikkan lagu-lagunya bertema-tema yang sedih, yang menderita. Mungkin lagunya seperti ini, lebih baik sakit gigi ya gitu kan, daripada sakit hati ini ya gitulah pokoknya kurang lebih. Nah itu kan lagu-lagu yang mengasihani diri sendiri. Oh semakinlah terpuruk lah, oh semakin oh iya bener ya kayaknya lebih nih. Tapi kalau Bapak Ibu menaikkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, misalnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, apa pikiran kita diterima positif gitu loh. Atau lagu-lagu yang lain, yang lagu-lagu rohani yang lain yang Bapak Ibu bisa naikkan, apa waktu Tuhan pasti yang terbaik gitu, walau kadang tak mudah dimengerti. Nah itu akan memberikan kuat. Oh iya ya, Tuhan memberikan waktu yang terbaik buat saya. Apa pikiran kita menjadi pikiran yang positif, bukan pikiran yang negatif, bukan pikiran yang mengasihi diri sendiri. Kenapa? Karena mulut kita atau pendengaran kita latih untuk menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama ini yang kekuatan yang bisa kita pelajari, yaitu di balik pujian penyembahan kekuatan pertama apa? Membangun iman. Yang kedua membangun pikiran yang positif. Yang ketiga membangun keintiman bersatu dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Apapun persoalan yang terjadi, kalau kita ada dalam Tuhan, maka kita akan mampu menghadapinya dan juga kita akan menikmati kemenangan dari persoalan itu. Karena Tuhan bersama dengan kita. Untuk bersatu dan semakin intim dengan Tuhan, maka kita harus terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, memuji dan menyembah Tuhan itu gak harus selalu di dalam kamar, harus tempat yang khusus gitu, tidak. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa memuji dan menyembah Tuhan gitu. Dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu bisa, bahkan mungkin pas masak, atau ibu-ibu yang pas lagi nyuci baju, atau bapak-bapak pas mau perjalanan pulang pergi ke kantor ataupun segala macam, bisa melakukannya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Yang selanjutnya, kekuatan di dalam pujian penyembahan adalah melepaskan kita dari segala persoalan. Kisah Para Rasul 16 ayat 26. Paulus dan Silas mengalami mukjizat dari Tuhan karena mereka melakukan kegiatan yaitu dalam pujian menyembahan, dan mereka melihat sendiri Allah bertata di atas pujian dan penyembahan. Mereka melihat sendiri, bahkan mereka menyaksikan sendiri mukjizat itu terjadi pada saat mereka memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ya di dalam doa dan iman kita dinyatakan lewat nyanyian, sebab itu akan sangat besar kuasanya Bapak Ibu. Itu loh. Pada saat Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan dengan diiringi doa dan dengan iman kepada Tuhan, akan ada kuasa yang dahsyat. Ya. Karena kenapa? Karena dalam pujian penyembahan Bapak Ibu akan melihat, oh iya betul ya, Tuhan saya Tuhan yang besar, gitu kan? Tuhanku maha besar kan gitu. Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tertandingi, gitu kan? Itu apa? Pujian-pujian yang membangkitkan iman Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, dalam tema bulan ini yaitu untuk kita boleh memiliki hati yang menyembah. Mari kita mau melatih mulut kita mau melatih telinga kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Coba Bapak Ibu lakukan 1 hari dengan Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan, dan lihatlah apa hasilnya. Lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Pasti ada sesuatu hal yang menggairahkan untuk Bapak Ibu menjalani hari-hari dalam 1 hari itu bersama dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu diizinkan Tuhan mengalami masalah, tetapi pada saat Bapak Ibu menaikkan pujian penyembahan, itu akan terasa ringan, akan terasa ada sesuatu hal yang memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu. Mari jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, bahwa percayalah bahwa Tuhan senang untuk diberikan pujian dan penyembahan. Mari senangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Mari senangkan Dia dengan hati kita yang mau memuji, mulut kita yang mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari menjadikan kita jemaat-jemaat yang menjadi suka untuk memuji, bukan lagi suka lagi hanya menyanyi-nyanyi lagu-lagu yang lain. Bukan saya bilang tidak boleh ya, tidak. Tetapi ada
Ada sesuatu hal yang beda pada saat Bapak Ibu memuji Tuhan, menaikkan puji-pujian, menaikkan nyanyian-nyanyian kepada Tuhan, dengan Bapak Ibu hanya nyanyi-nyanyi lagu-lagu biasa, ataupun yang ibu-ibu yang suka lagu ini kan seperti apa? Lagu-lagu nostalgia yang dulu-dulu gitu kan, lagunya apa ya? Di gereja tua waktu itu gitu. Hujan rintik-rintik, waduh semakin melo lagi deh. Tapi coba kita nyanyi lagu yang lain gitu kan. Lagu-lagu gereja tuh banyak sekali, lagu-lagu rohani banyak sekali. Mari kita mau memperkaya pembendarahan pikiran kita dengan lagu-lagu rohani gitu. Mari kita mau coba melatih diri kita untuk bernyanyi lagu. Oh, suara saya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang punya suara siapa? Tuhan. Tuhan bisa kok bantu Bapak Ibu untuk melatih suara Bapak Ibu menjadi bagus. Kenapa bilang suara Bapak Ibu nggak bagus? Karena Bapak Ibu nggak pernah bernyanyi buat Tuhan, gitu kan? Coba latih terus dengan bernyanyi, dengan sendirinya pita suara kita akan terlatih untuk kita bernyanyi buat Tuhan. Mari saya mengajak kita kembali lagi, ada kekuatan di dalam pujian penyembahan. Yang pertama, kekuatan pertama adalah membangun iman kita, ya. Yang kedua, membuat pikiran kita menjadi positif. Yang ketiga adalah membangun keintiman kita dengan Tuhan. Yang keempat, melepaskan kita dari segala persoalan. Alami dan nikmatilah Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu memuji Tuhan, pada saat Bapak Ibu menyembah Tuhan. Alami itu. Tidak harus lagu-lagu yang bertema melo atau bertema-tema penyembahan. Lagu-lagu pujian pun, ya lagu-lagu yang beat pun boleh Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Itu loh. Ya kan? Tidak ada larangan. Tapi mari kita menggunakan mulut kita, daripada kita bicara hal yang negatif buat diri kita ataupun buat orang lain. Tapi mari kita mau latih untuk kita boleh menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Atau bagaimana sih cara menyembah Tuhan? Gampang kok. Naikkan aja ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Ulang-ulang aja Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Nanti dengan sendirinya mulut Bapak Ibu akan terlatih dan Bapak Ibu akan mengeluarkan pembendaraan kata-kata yang baru lagi dalam mulut Bapak Ibu. Mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Jika tema bulan ini adalah memiliki hati yang menyembah, berarti Tuhan ingatkan kita kembali untuk kita boleh memiliki hati yang mau memuji dan menyembah Dia. Karena Tuhan senang untuk diberikan pujian dan penyembahan. Karena pujian penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari menjadi jemaat Tuhan yang suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini, biar menjadi memberikan kita kembali diingatkan kepada kita untuk kita boleh menaikkan pujian penyembahan, karena Tuhan senang untuk diberikan pujian penyembahan. Mari latih mulut kita untuk bernyanyi buat Tuhan. Mari latih pendengaran kita untuk mendengarkan lagu-lagu rohani buat Tuhan. Terima kasih. Mari kita mau menutup ibadah kita pada renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami boleh memiliki hati yang senang untuk memuji dan menyembah Engkau. Mari Tuhan jadikan kami jemaat-Mu yang taat, yang mau memuji dan menyembah Tuhan, yang mau bernyanyi buat Tuhan, yang mau mendengar, telinga kami mendengar lebih banyak, mendengar lagu-lagu pujian buat Engkau Tuhan. Karena di balik pujian penyembahan itu ada kekuatan yang luar biasa, ada kuasa, dan Engkau senang untuk dipuji dan disembah ya Bapa. Jadikanlah kami jemaat-Mu yang suka untuk melakukan hal itu semua ya Bapa. Berkati kami dalam sepanjang hari kami ke depan. Kami percaya Roh Kudus akan menyertai kami, Roh Kudus akan memberkati kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam hati kita. Biarlah kerinduan di dalam hati kita untuk selalu menyembah Tuhan. Biarlah menyembah Tuhan menjadi kesukaan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu.
tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu mulia, nama-Mu ajaib bagi kami. Agunglah Engkau Tuhanku. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Amin Tuhan. Saat ini adalah saat indah bagi kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Amin. Saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini Tuhan, saat yang indah bagi kami Tuhan. Saat ini, saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu penuhi hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu penuhi hati kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan berikan kami kekuatan. Hadirat-Mu berikan kami sukacita, kedamaian dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan. Biarlah hadirat Tuhan boleh kita rasakan saat ini. Saat ini. Haleluya. Amin Tuhan. Urapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku rasakan Ketika kami menyembah Engkau Tuhan, saat aku kami merasa menyembah hadirat-Mu. hadirat-Mu, ku rasakan Amin. saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat
hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, amin, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu, amin, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Inilah tempat kesenangan kami Tuhan, dalam hadirat-Mu. Amin, haleluya Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan adalah kesukaan bagi kami Tuhan. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu untuk menyembahnya, menyembah Tuhan Allah yang kudus. Haleluya Tuhan. Biarlah ini menjadi kesukaan bagi kita menyembah Tuhan. Kesukaan hadirat-Mu, hadirat-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaan hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, Tempat kesenanganku, tempat kesenanganku. Ini kesukaanku, tempat kesenanganku. Ini kesukaanku. haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu
adalah tempat kesenangan kami Tuhan. Kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Menyembah Engkau Tuhan, biar itu menjadi kesukaan bagi kami untuk selalu rindu menyembah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah hati-Mu disenangkan melalui pujian penyembahan kami Tuhan, yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang berasal dari hati kami Tuhan, menjadi penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kebajikan, kemurahan senantiasa mengikuti kami Tuhan. Dalam setiap aktivitas kami Tuhan yang kami kerjakan hari ini, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.